Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang seorang laki-laki mulia dan memiliki peranan penting dalam sejarah Islam. Salah satu panglima terbaik Islam yang berhasil merebut kembali kota Yerusalem dari tangan pasukan salib, serta kebanggaan suku Kurdi. Ia adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Syadi, atau yang sering kita sebut dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ia merupakan sultan yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkan mimpinya tersebut, yaitu mimpinya bersatunya kekuatan kaum muslimin. Mimpi mengembalikan warisan dan kejayaan kaum muslimin. Mimpi Yerusalem yang merdeka dan bebas dari tangan pasukan salib. Namun, Salahuddin tidak langsung meraih kemenangan demi kemenangan seperti penakluk dunia lainnya. Ia mencoba, gagal. Lalu ia mencoba lagi, gagal. Lalu ia mencoba lagi dan kembali dengan kekuatan yang lebih kuat. Ia cerdas, bersungguh-sungguh dan berani. Meskipun demikian, pemerintahannya tetap masih diawasi oleh pengkhianatan dan ketidakpuasan. Ia tidak seperti pahlawan mitologi kuno yang memiliki kekuatan super. Salahuddin hanyalah manusia biasa yang terdiri dari tulang dan daging. Ia merupakan pahlawan bukan karena ia manusia pilihan, namun karena ia cukup bernyali untuk menjadi pahlawan tersebut. Dialah yang memilih dirinya untuk menjadi seorang pahlawan. Perang Salib. Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan salib di Yerusalem benar-benar matang. Ia menggabungkan persiapan non-materi dan persiapan materi yang luar biasa. Persiapan non-materi yang ia bangun dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakan dakwah. Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan salib. Dengan kampanyenya ini, ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non-materi inilah terbentuk sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang sangat kokoh. Dari segi fisik, Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit, dan lain-lain. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Namun dari situ tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Ia bertekad apabila sembuh dari sakitnya, ia akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem dan membersihkan tanah para nabi tersebut dari kesyirikan Trinitas. Dengan karunia Allah, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Ia pun mulai mewujudkan mimpinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Perang ini, oleh karena itu, perang ini dinamakan sebagai Perang Hattin. Perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin
berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama, orang-orang saleh. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan kaum salib dan menawan 30.000 pasukan salib lainnya. Setelah menguras energi di Hattin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem. Dengan jumlah pasukan besar, tentara-tentara Allah ini mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk. Pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka dalam peperangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslim pun sangat bersemangat untuk segera menaklukkan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memancangkan salib besar di atas Qubbatus Sakhrah. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Qubbatus Sakhrah untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Kemudian kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu, Jundullah menghancurkan menara-menara dan benteng Al-Quds. Pasukan salib mulai terpojok. Mereka tercerai-berai dan mengajak berunding untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam," ketika menaklukkan Yerusalem. Namun pimpinan pasukan salib, Balian bin Bazram, mengancam, "Jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan Qubbatus Sakhrah, membakar apapun yang bisa kami bakar. Dan setelah itu kami akan hadapi kalian sampai titik darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apalagi yang bisa engkau harapkan?" Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar, untuk perempuan 5 dinar, dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Kaum muslimin akhirnya berhasil untuk membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Mungkin sekian dari kisah tentang Salahuddin dan kisah menaklukkan kota Yerusalem dari tangan pasukan kaum Nasrani. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.